Jadi ini semacam upaya terakhir untuk menjegal Pak Anies menjadi calon presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang terus ingin menjaga dan berikhtiar supaya kita tetap waras. Hari ini diskusinya itu mengenai Anies Baswedan, KPK dan putusan MK. Seolah-olah publik sekarang hiruk pikuknya itu berhenti pada soal yang berkaitan dengan ada isu gesek-menggesek, geser-menggeser antara satu partai dengan partai lain dengan berkaitan dengan dukungan Anies. Itu yang terus dipersoalkan. Ada isu cawe-cawe. Itu saja yang terus dikulik-kulik. Padahal sebenarnya informasi mutakhir mengatakan Anies masih dalam ancaman. Dia bisa disukamiskinkan. Dan sebagian informasi bahkan dia bisa disukabumikan. Ngeri. Tapi hari ini kita beruntung ada satu teman, sahabat Ferry Amsari yang juga hadir di sini. Apa kabar, Bos? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demokrasi aja yang tidak sehat. Demokrasi tidak sehat, tapi masih terjaga kewarasannya tidak sehat. Kita harus memaksakan untuk sehat sebelum seluruhnya menjadi tidak sehat. Iya. Maksud saya pertanyaannya waras atau sehat aja? Itu tidak sehat aja tuh. Nah, kita terakhir banyak mendiskusikan soal KPU putusannya berkaitan dengan putusan MK. Padahal hari ini sebenarnya ancaman terbesar proses pemilihan presiden itu tetap pada upaya untuk mensukamiskinkan salah satu kandidat. Iya. Gimana, Fer? Iya, saya pikir ini strateginya berlapis ya. Tidak hanya menghancurkan Demokrat, tidak hanya mengerjakan Nasdem, tapi juga nanti di ujung kalau semua upaya ini gagal, ya yang dihancurkan itu adalah calonnya sendiri. Nah, salah satu yang menarik yaitu putusan MK soal pimpinan KPK itu. Ada kaitannya dengan itu? Ada kaitannya karena kalau kemudian kita patuh kepada undang-undang KPK ya, tentu saja proses seleksi pimpinan KPK yang baru untuk periode 2023 hingga 4 tahun 2027 ya. 2027, itu sudah harus dilakukan. Nah, panitia seleksi harus sudah dibentuk. Sudah, sebagaimana juga sudah diumumkan Istana kan? Istana sudah mengumumkan sehari sebelum putusan MK. Jadi seolah-olah Istana tidak tahu putusan itu ya. Padahal mungkin cawe-cawe juga. Saya yakin gitu ya. Ada nuansa itu. Saya bilang mungkin, kamu bilang yakin. Ya, karena tidak ada sesuatu pun yang tidak berkaitan dalam ruang politik ya. Dia tidak tunggal berdiri sendiri. Baik. Nah, yang menarik adalah ketika ini sudah mau berakhir, 6 bulan lagi, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi memperpanjang. Harusnya pimpinan KPK sudah sibuk ya mengurus bahan-bahan seleksi menjadi pimpinan periode berikutnya. Sekarang tidak perlu lagi kalau menggunakan asumsi dari humasnya Mahkamah Konstitusi. Humas bikin interpretasi pada putusan. Pada putusannya macam bilang ini ditambah itu humas. Itu pula hebatnya negeri ini ya. Allah. 9 hakim konstitusi yang luar biasa, katanya negarawan, paham konstitusi dan ketatanegaraan. Soal perhumasan pun tidak mengerti. Kan harusnya sudah dihentikan untuk tidak menafsirkan apapun soal putusan MK. Kecuali ada yang punya kepentingan dan untuk memperpanjang bibirnya, humas yang ngomong kan begitu ya. Nah, itu berubah, mereka harusnya konsentrasi ke seleksi. Sekarang sudah nyaman kalau memang pakai interpretasi humas itu. Diperpanjang 1 tahun, sehingga mereka bisa fokus menangani perkara yang berkaitan dengan Pak Anies. Jadi ini semacam upaya terakhir untuk menjegal Pak Anies menjadi calon presiden. Nah, kalau kita lihat Mas, putusan ini super aneh lah. Coba yang paling anehnya di mana, yang paling anehnya? Supaya tidak insinuatif nih. Kalau soal 6 bulan sudah ya. Yang aneh yang pertama adalah ini hanya diperuntukkan untuk satu orang yang bernama Pak Nurul Gufron. Diskriminatif dong? Ya, sangat diskriminatif ya. Padahal di pasal 28D Undang-Undang Dasar itu kan dijamin agar setiap orang
punya kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional. Berdasarkan pasal 28D. Masya Allah. Karena menutup kesempatan orang lainnya. Kenapa hanya satu-satunya untuk diri Pak Nurul Gufron? Karena Pak Nurul Gufron ini kan apa ya, kalau dalam bahasa Minang itu buah salek gitu ya, buah yang terjepit di antara salak itu. Ada buah kecil itu ya. Namanya salek. Ya, buah salek terjepit ya. Harusnya tidak jadi tapi ini orang belum cukup usia tapi jadi juga gitu ya. Dia harusnya tidak bisa mengikuti karena umurnya 45 tahun. Karena syarat undang-undang KPK yang baru 50 tahun. Oke. Lalu karena dia di tahapan proses sudah dinyatakan lulus, lalu berubah undang-undang, dia tetap dipakai. Ya. Tapi undang-undang kan menghendaki 4 tahun. Umurnya jadi 49 tahun ketika berakhir. Oke. Ya. Artinya dia tidak bisa ikut karena syaratnya 50 tahun. 50 tahun. Maka dibuatlah frasa khusus hanya untuk Pak Nurul Gufron. MK putusannya. MK ya. Dari syarat paling rendah umurnya 50 tahun atau ditambah kata atau pernah berpengalaman menjadi pimpinan KPK. Kenapa atau pernah berpengalaman menjadi pimpinan KPK ini hanya untuk Pak Nurul Gufron? Karena setelah ini tidak akan ada yang bisa mencalonkan kan? Ya. Dan kalau kemudian ini dibiarkan jadi aneh bagi saya. Kenapa sifat putusan MK yang erga omnes berlaku untuk semua orang hanya diperuntukkan untuk seorang Nurul Gufron? Lebih ajaibnya, Mas. Masya Allah. Ini yang kedua berarti. Ya, kedua. Tafsirnya menjadi janggal. Kalau untuk dia 50 tahun atau yang pernah berpengalaman, yang artinya umur 49 tahun Pak Nurul Gufron yang bisa, kan tidak ada orang yang pernah berpengalaman umur 49 tahun selain Pak Nurul. Iya. Pasti akan masuk 50 ya. Yes. Setelah 50 kan tidak balik menjadi 49. Yes. Jadi untuk dia sendiri, yang ajaibnya kok ditafsirkan seleksinya ditambah 1 tahun lagi. Kalau tidak terjadi proses seleksi saat ini, maka ini pasal tidak ada gunanya. Putusan ini tidak ada gunanya. Karena kalau ditambah 1 tahun lagi, Pak Nurul Gufron 50 Sudah 50 tahun. Lalu apa ada rasa untuk berpengalaman ini? Karena orang lain pasti tidak akan pernah terjadi. Selalu saja kebohongan hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang lain. Selalu kebohongan itu, kejahatan itu, ternyata konyol kelemahannya. Nah inilah salah satu kekonyolan kejahatan itu. Ini bisa Mau ditutupin, tetap akan lucu. saya mau bilang kata ini apa nggak menghina dan mendinakan gitu. Saya mau bilang nggak sampai hati. Menghinakan 210 warga negara Indonesia seolah-olah goblok semua. Nah, itu salah. Kita udah 270 juta kalau kurang-kurangnya. Udah banyak ya? 270 juta itu. Mungkin yang 60 itu yang tidak layak untuk. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi itu luar biasa. Bagaimana kemudian putusan itu seolah-olah diperuntukkan untuk Pak Nurul Gufron sendiri, dan celakanya potensial kemudian putusan ini tidak ada gunanya. Hubungannya dengan tadi itu, dengan yang satu itu, pendongkelan, penjagalan, dan penjegalan. Karena kelima pimpinan KPK ini adalah orang yang sangat ingin Anies menjadi tersangka. Meskipun sudah 15 kali gelar perkara. Saya tidak tahu sudah ditambah 19 kali. Sudah bertambah 19 kali. Terakhir sudah 19 kali. Terakhir kita kan diskusi bahwa 15 kali. 15. Sekarang bertambah 4 kali, sudah 19 kali. Sama sekali belum menemukan alat bukti. Dan bukan sekedar ekspos, sobat. Ada direktur penyelidikan yang sudah dikembalikan, tapi kemudian dibawa ke ombudsman, diminta untuk datang, pimpinan KPK-nya tidak mau datang. Ya katanya terus ombudsman kalau nggak mau datang lagi, upaya paksa. Terus udah gitu deputinya juga didorong. Untungnya deputi punya jabatan baru. Tapi kemudian ya tetap juga itu ada masalah. Itu bagian dari strategi kan. Orang-orang yang merasa belum ditemukan alat bukti atau kasus ini tidak layak untuk ditindaklanjuti, ternyata ditendang dari KPK. Maka 5 orang ini menjadi inti persoalan untuk melanjutkan perkara ini. Dan kalau mereka ditambah 1 tahun kan itu cukup waktu ya. Untuk kemudian terus mempermasalahkan. In the end, kalau semua
apa-apa yang diupayakan untuk menjegal calonan salah satu calon presiden dari kubu oposisi itu gagal, maka ini adalah upaya kunci untuk membuat nanti sama sekali tidak ada. Oke, jadi putusan MK itu bisa disebut dengan political gratifications yang kemudian itu akan menjadi bagian penting untuk Saya merasa putusan ini betul-betul abuse ya, korup ya, tidak memiliki basis dalam kajian hukum tata negara. Misalnya mereka sendiri kan tidak konsisten, Mas. Di dalam putusan-putusan sebelumnya, kalau ada hal yang dianggap sebagai kebijakan hukum yang terbuka, open legal policy, maka mahkamah selalu mengatakan ini harus diserahkan kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah, untuk mengaturnya dalam undang-undang. Jadi banyak tuh, salah satunya ambang batas dan segala macam. Itu open legal policy dan diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, khusus spesial ya untuk kasus DPD ini, so spesial ya, MK kemudian menyimpangkan putusan mereka sendiri. Padahal ini open legal policy soal KPK ini berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar, badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dalam undang-undang berarti ini open legal policy. KPK, Kejaksaan Agung, itu badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Mereka berhak diatur oleh pembentuk undang-undang. Kenapa untuk kasus ini tiba-tiba MK melupakan itu? Dan ini kalau kita lacak lagi mundur ke belakang, apakah ini yang menjadi dasar kenapa Profesor Aswanto di tengah jalan tiba-tiba karena Prof Aswanto pindah ke minoritas, tiba-tiba ditendang sekalian dari kekuasaan kehakiman. Masya Allah. Bagi saya, mana ada pemberhentian hakim sevulgar ini kejahatannya. Ini nggak ada di dunia. Jangan-jangan di akhirat juga nggak ada model kayak gini. Nggak ada ini. Nggak ada di dunia. Ini kan keterlaluan main berantas nggak jelas saja ya. Tiba-tiba bahwa DPR mengaku bahwa mereka adalah pemilik saham Mahkamah Konstitusi. Kalau mereka sebagai pemilik saham berhak mengadakan RUU PS luar biasa. Lalu menarik, sejak kapan lembaga peradilan dilogikakan sebagai perusahaan? Pasal 24 bilang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Satu-satunya frasa kata merdeka di dalam konstitusi cuma di yang lain kekuasaan kan kehakiman. Independen, mandiri. Tapi dinyatakan merdeka. Sebuah kalimat yang powerful yang digunakan oleh ibu bapak bangsa kita dulu untuk menyatakan betul-betul mereka sebagai orang yang tidak bisa dibelenggu. Tapi MK-nya tenang-tenang aja tuh, Bos. Enggak, karena mungkin saja mereka menikmati juga. Karena begini, Mas, prosesnya kan keterlaluan ya. Mana ada proses seleksi hakim konstitusi tidak dibuka untuk umum, tidak ada proses pendaftaran, tidak ada tanya jawab dengan langsung ditetapkan tunggal lagi. Sejak kapan proses seleksi hakim konstitusi tunggal? Itu mungkin fair kalau negara otoritarian tuh mungkin. Negara otoriter untung ini mungkin. Negara dongeng ya. Dan yang juga selain MK-nya diam-diam aja, Profesor Aswanto juga ikhlas-ikhlas aja tuh. Iya, saya juga heran. Ini kan harusnya dilawan terbuka ya. Bahwa saya dizalimi, ini bukan soal jabatan saya, ini soal marwah lembaga peradilan. Saya mempertanggungjawabkan dan saya mempertaruhkan ini. Waduh, itu dahsyat itu. Waduh, ya. Jadi kalau dibilang ini permainan luar biasa cawe-cawenya, bagi saya ini tidak pintar-pintar amat. Cara mainnya jahat betul. Jadi orang mungkin bisa berpolitik luar biasa, tapi caranya indah. Ya, mungkin semua orang merasa tidak fair, tapi ada seninya. Ini sudah tidak fair, vulgar, jahat, tidak berseni lagi. Jadi kita tidak melihat. Maksudmu kalau berseni boleh gitu? Bukan boleh. Kita jadi berpikir, wah indah sekali cara politik licik bermain. Sehingga kita bisa melihat ada pembelajaran lain ya. Dalam politik yang kotor itu, orang tetap menghormati cara-cara. Nah ini kan sudah kotor, bejat, tidak fair ya, bermasalah.
tidak ada nilainya, tidak ada kemudian keindahan seni politik itu. Kan kita orang hukum tata negara kan belajar secara tidak langsung bagaimana seni perpolitikan itu. Yang kemudian disepakati dalam konstitusi. Konstitusi itu berpolitik. Dalam konstitusi. High politik ya. Tetapi indah, Mas. Ada percakapan, ada diskurs, ada pertarungan diskurs yang luar gagasan. biasa. Kalau ibarat ini ya, bagaimanapun orang mau menyerang lain, tetapi tetap dengan tampilan keindahan silat. Itu bagi saya, silat itu indah. Dia mau merobohkan orang, tapi dia menari dulu. Iya. Nah ini politik. Ya, bedanya silat dan silit itu. Kayak politik tidak melihat bahaya. Ampun. filosofi silat itu. Kata-katanya Ferry yang belum masuk kata-kata binatang aja semua. Kata-kata udah masuk semua. Sebagai orang Semur-mudah Sumatera tidak Barat. disensor. Ini menahan kekesalan. Jadi saya bisa tangkap itu akumulasi kekesalan yang keluar. Ya. Bukan keluar, dia berontak dan gitu keluar semua. Ini semakin kacau. Teman-teman, jadi penjelasan Ferry ini ingin menjelaskan bahwa bukan sekedar putusan MK. Putusan MK itu punya relasi, punya konteks. Ada yang lebih menarik itu, Mas. Tiba-tiba pernyataan Istana Negara melalui Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa bagaimanapun kami harus patuh putusan MK. Walaupun dalam forum yang lain Prof. Mahfud mengatakan dia secara pribadi tidak menyukai putusan MK ini. Jadi secara keilmuan, ya, beliau menyatakan bahwa salah ini putusan. Tapi sebagai seorang guru besar hukum tata negara, profesor kenamaan yang daya berpikir dan menjelaskannya soal hukum tata negara luar biasa, gagal menjelaskan kepada presiden bahwa putusan ini salah dan tidak perlu dipatuhi. Nah sekarang lucunya tambah lucu entah kesal ya, pemerintah pura-pura menghormati putusan MK. Kok tiba-tiba menghormati putusan MK dalam di Undang-Undang Cipta Kerja? Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja malah tidak menghormati, bahkan melakukan pemberontakan terhadap putusan MK dengan mengeluarkan Perpu. Jadi kontradiktif sikap pemerintah. Jangan-jangan kalau putusannya disukai pemerintah menghormati, tidak disukai tidak dihormati. Badut sedang berperan. Itu lagu Iwan Fals itu nggak pernah usang ya dengan zaman karena Gimana lagunya? Badut sedang berfestival. Teman-teman, kita harus berhenti di sini. Tapi sekarang sudah kelihatan sekali ada relasi kemungkinan besar Anies disuka miskinkan Mas tetap terbuka, dan itu ada kaitannya dengan sebagian putusan MK disinyalir seperti itu, dan ada juga kaitannya dengan apa yang disebut dengan cawe-cawe. Apakah begitu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jaga untuk menjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.